Shalom, selamat sore adik-adik semua. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan ya? Itu ada Yefta, ada Henok, ada Vano sama Siska, Konesa, Angel, Ibanesi, banyak lagi yang lainnya ya, yang nggak bisa kakak sebutin satu-satu. Oke, kita mau mulai ibadah kita sore hari ini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pujikan satu pujian, kalau Tuhan besertaku. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Kalau Tuhan besertaku, kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Puji Tuhan ya, pujian ini mengatakan kalau Tuhan besertaku, beserta Kak Santi, beserta adik-adik semua, kakak-kakak TF Junior juga ya. Kita tidak akan takut. Karena apa? Karena siang malam ada Tuhan Yesus yang selalu menjagai kita. Puji Tuhan adik-adik ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa kita pujikan satu pujian. Ajarku setia. Ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia, ajarku setia, kita sikap doa. Ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia, ajarku setia, dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Adik Vano akan memulai ibadah kita dalam doa. Kami
kita di surga. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Sebentar lagi kami mau ibadah. Tuhan berkati kakak-kakak TF Junior dan juga berkati anak-anak sekolah minggu agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Vano. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Punya sahabat enggak? Siapa ya yang kakak tanya ya di sini? Ada Yovela ya? Punya. Oh, Brian jawab. Brian punya sahabat ya? Sering ketemu enggak? Sering. Oh, sering ya. Tapi Kak, ini kan selama pandemi ini kan sekolahnya itu masuknya jarang-jarang Kak, jadi jarang ketemu. Ya, tapi kakak percaya pasti kalian punya sahabat ya masing-masing. Nah, terlebih kita nih punya sahabat yang sejati. Siapa yang tahu? Siapa sahabat kita yang sejati? Tuhan Yesus. Jempol semua ya. Tuhan Yesus, kita pujikan. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebut namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, kita patut bangga dan bersyukur ya adik-adik ya. Karena kita punya sahabat yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita sendirian, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita menghadapi permasalahan apapun, mau susah, mau senang, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita akan menyaksikan ya video dari adik-adik kita kelas Balita dan Baduta yang sudah mempersembahkan pujiannya untuk Tuhan. Silakan Kakak Admin. Lah dosamu, relalah hatimu, minta kepada Yesus, pahami firman-Nya, sahabatmu yang setia, yang menunggumu, dosamu akan hapusnya. Dong, 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 ada ipi di bawah dalam hatiku, mau di dalam Tuhan Yesus.
Dengar ya panggil nama saya. Dengar ya panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya. Juga ya panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang membagikan, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Terima kasih Kakak Admin. Nah, adik-adik, karena ini minggu yang terakhir berarti waktunya kakak kelas besar yang mempersembahkan pujian. Nanti kakak kasih kesempatan, kita nyanyi dulu satu lagu, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kelas besar, ada yang rindu untuk persembahkan pujian? Nah, itu Stella. Stella ini adik kelas balita loh, tapi berani. Ayo kakak-kakaknya yang kelas besar ini loh, kok nggak ada yang saya kak gitu. Siapa kelas besar? Duh, langsung semuanya jadi kelas balita semua ya, nggak ada yang angkat tangan kelas besarnya. Oh, kelas kecil ada yang berani. Tadi kelas balita, kelas kecil. Kelas besar, mana kelas besar? Grace Yolanda, ada Grace Yolanda? Belva? Loh, Stella lagi saya berbeda. Aduh, ya sudah, karena kakak kelas besarnya nggak mau, Kak Santi kasih kesempatan sama Stella, karena dari tadi saya buru band gitu ya. Ayo Stella, mau nyanyi apa? Apa Stella? Oke ya, 1, 2, 3. Firman Tuhan tengah upah ingat itu ini sumur sampai buah hebat. Yesus telah berpadu.
tangan buat Stella, jempol ya. Karena kakak kelas besarnya tidak ada yang berani nyanyi. Stella berani nyanyi. Ya sudah, nanti ibadah berikutnya harus berani ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kakak TFJ yang tinggi besar, yang imut-imut. Siapa kira-kira? Cowok-cowok. Kak Heski. Oh, benar Kak Heski. Ya, kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Semua adik-adik sikap doa yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini, oleh karena Tuhan begitu baik, bahkan sangat baik kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang kami sudah lakukan pada sore hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk yang manis untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak yang bertugas pada sore hari ini, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan iman kami. Dan kami semua yang mendengarkan, biarlah bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang disampaikan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati jaringan yang kami pakai pada sore hari ini, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bu Eko untuk doa masuk dalam firman Tuhan. Ya, dan terima kasih juga Kak Santi yang tadi Kak Santi bilang kakak lebih imut ya.
Ya, sama imutnya ya, teman-teman semua. Dan juga kakak-kakak yang lain, baik yang melayani siaran dari gereja, tadi ada Kak Wati, dan juga Kak Yayu, Kak Joko, semuanya ya, Kak Roni, Kak Titus, semua kakak admin, dan semuanya yang melayani dari mana aja. Oke, adik-adik, gimana nih kabarnya sore hari ini? Baik. Tuhan, baik. Oke, ya baik ya. Puji Tuhan. Ya, kakak juga memberikan semangat buat adik-adik baik yang minggu kemarin ini maupun yang minggu depan ini akan memasuki ujian tengah semester ya, atau penilaian tengah semester. Ada yang minggu depan atau minggu ini lagi PTS, boleh ini angkat tangan gini. Aku besok. Oh iya. Ya, udah PTS ya Kak Edo ya, atau lagi PTS Kak Edo? Nggak ada PTS. Oh nggak ada PTS, langsung PAS mungkin. Iya, ya. Ya, oke. Ada yang ada yang nggak ada. Intinya tetap semangka. Semangat. Oke. Sudah siap dengar firman Tuhan? Yang sudah siap boleh berikan tepuk tangan semuanya. Kakak terbang. Ya. Oh, brilian sudah. Wah, jadi burung brilian itu ya. Ya. Oke, teman-teman. Sore hari ini kakak akan merangkum dulu ya firman di sepanjang bulan September karena ini adalah minggu yang terakhir. Nah, kisah yang kita pelajari sepanjang bulan ini adalah tentang ya. Tentang siapa? Tentang siapa? Musa. Tentang Musa. Ya, betul sekali. Ya. Kelihatan di layar adik-adik tentang Musa. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Musa itu lahir dari papa mamanya namanya, masih ingat gak? Papa mamanya Musa. Yokebed dan Amram. Nah, ketika lahir adik-adik terjadilah suatu pembasmian ya. Jadi bayi laki-laki harus dibunuh. Tetapi karena Musa disertai Tuhan, makanya oleh hikmat Tuhan, orang tuanya diberikan ide. Musa dihanyutkan di sungai Bengawan Betul ya, bukan Bengawan Solo, Sungai Nil. Coba kita lihat. Wus. Nah, Musa dihanyutkan di Sungai Nil dan ditemukan oleh putri Fir'aun. Itu putri Fir'aunnya di gambar itu. Wow, gitu ya. Ini kakak lagi ngobrol sama putri Fir'aun. Halo putri Fir'aun ya. Nah, teman-teman, selanjutnya apa? Putri Fir'aun ini diangkat menjadi anak dari putri Fir'aun. Musa diangkat menjadi anaknya putri Fir'aun. Dan Musa menjadi seorang pangeran. Wah, dia dibesarkan dengan segala fasilitas di negeri Mesir. Wah, pinter, kuat, ya rajin olahraga, badannya, ya bisa ngangkat galon 5 sekaligus. Gitu ya. Tapi galonnya kosong. Loh,
Kok kosong. Nah, adik-adik, selanjutnya apa? Ingat nggak cerita minggu lalu ya? Oleh Kak Lia. Musa ketika melihat bangsanya itu dicambuk. Ya, pokoknya disakitin sama mandor-mandor orang Mesir itu adik-adik. Musa nggak terima. Akhirnya, nah ini dia. Ketika Musa melihat bangsanya disiksa adik-adik, maka Musa datang dan dia juga menghajar orang Mesir yang menindas orang Israel adik-adik. Wah, akhirnya orang Pak Mandornya tadi yang mukul-mukul juga jatuh dan meninggal. Setelah itu Musa berlari. Wah, dia ketakutan. Waduh, ternyata ada orang yang melihat perbuatanku. Aku mau berlari dulu. Ini Musa lari kemana adik-adik? Ada yang tahu nggak Musa lari kemana ya? Minggu kemarin? Ke kota apa? Silakan nyalakan mic-nya. Midian. Ya, Ke kota Midian. oh betul. Betul sekali kota Midian ya adik-adik. Oke, dan dia bertemu dengan seorang imam yang bernama Yitro atau Rehuel. Ya, itu sama ya, Yitro atau Rehuel. Nah, kemudian apa? Dia mengembalakan kambing domba. Milik milik mertuanya, ya. Mengembalakan kambing domba. Coba, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya kambing? Good. Wah, Kuat. Samuel ya, pinter ya, Meli NGNG, God. Ya, kalau bahasa Inggrisnya domba, Sheep. ya bisa lamb, bisa sheep, ya. Oke, ya makanya kan ada film namanya Shaun the Sheep. Nah, ingat-ingat itu aja. Oh iya, Shaun the Sheep ya. Nah, Musa mengembalakan kambing domba. Kemarin sudah disampaikan Kak Lia minggu lalu. Dan sekarang kisah minggu ini adik-adik, Musa itu mengembalakan kambing domba di suatu gunung adik-adik. Wah, namanya gunung apa ya? Kakak tulis nggak tadi ya? Sebentar. Oh, belum ya. Nah, coba sekarang kita buka Alkitabnya sama-sama. Semua ambil Alkitab, persiapkan. Nanti kita akan baca bergantian ya. Kakak akan tunjuk beberapa teman-teman. Karena nggak mungkin semuanya ya teman-teman. Dalam Keluaran pasal 3. Ya, Keluaran pasal 3. Kakak minta tolong yang on cam. Ini ada Keluaran berapa, Kak? Keluaran pasal 3. 3 ya, ini 3. Keluaran pasal 3. Minta tolong ini yang kelihatan jelas di kakak ini Yovela. Keluaran 3 ayat 1. Yovela dulu. Enggak tolong ya. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba. Yitro mertuanya imam di Midian sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Terima kasih Yovela. Hehehe. Musa mengembalakan kambing domba adik-adik. Banyak dibawa ya. Bunyinya gimana? Miau, miau, hu, 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 miau gitu ya kambing domba bunyinya ya. Salah, itu kan bunyinya gajah kalau gitu ya. Loh, salah lagi. Kambing hau hau mbek kak. Ya mbek.
Kalau kecil, mi. Kalau agak gedean, me. Kalau kambingnya gede, bo. Bo. Gitu adik-adik. Ya. Nah, Musa menggiring domba-dombanya ke tempat yang bernama ya padang rumput atau padang gurun di Gunung Allah, atau tadi sudah dibaca Yovela, namanya Gunung Horeb. Gunung Horeb. Ya, Gunung Allah atau Gunung Horeb ya, kayak di ayat tadi. Nah, adik-adik, kemudian apa? Ada hal yang ajaib terjadi ketika Musa jalan ya, memberikan makan dari domba-dombanya. Kemudian dia melihat ada suatu hal yang aneh. Wah, apa itu? Nah, coba kakak minta tolong habis ini Semi dulu. Habis ini ada yang mau baca ayat setelah Semi? Boleh angkat tangan? Aku, Kak. Oke, Henok dulu ya, Henok duluan. Semi bacakan Keluaran 3 ayat 3 Semi. Kemudian Henok ayat 4. Silakan. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Silakan Henok ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpan untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, dan ia menjawab, "Ya Allah." Ya, terima kasih Henok dan Semi. Nanti yang lain lagi ya, kalau ada kesempatan lagi. Musa melihat suatu yang ajaib, adik-adik. Ada semak belukar yang menyala, tapi tidak terbakar, adik-adik. Nah, dan ketika dia mendekat, semakin mendekat, kemudian ada suara, itu tadi ya, dibaca sama Henok tadi. "Hai Musa, Musa," gitu ya. Dan Musa menjawab, "Ya Allah." Tuh, lanjut lagi. Siapa yang mau baca tadi? Kakak lihat. Saya, Kak. Ya. Brilian sama Daniel. Pakai akun Anis tadi ini nyala ya. Dan Brilian ayat 5, Daniel ayat 6. Silakan. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di sana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Silakan. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Terima kasih teman-teman. Ketika Musa melihat bahwa yang di tengah-tengah semak belukar itu adalah Allah sendiri, adik-adik, semak belukar yang menyala, kemudian Allah berfirman, ya, "Musa, tanggalkanlah kasutmu." Kasut itu kalau sekarang sandal atau sepatu. Coba kakak klik. Ini Gunung Horeb, Gunung Allah ya. Kemudian, nah, tanggalkanlah kasutmu. Artinya apa ini? Suruh ngelepas. Ya, itu arti realnya seperti itu. Tapi secara mendalam apa? Tinggalkan yang kotor, tinggalkan dosa. Kamu mau tak utus, tak pakai menjadi alatku.
Gitu. Nah, kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Hai Musa. Gitu ya adik-adik ya. Hai Musa, aku telah mendengar suara jeritan doa dari orang Israel, yang mana mereka berseru-seru kepadaku siang dan malam, karena mereka tersiksa dengan penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir. Dan mulai sekarang ini, aku akan melepaskan bangsa Israel dari penindasan orang Mesir. Musa menjawab, wow, keren. Gitu ya adik-adik. Tuhan, Engkau mau melepaskan bangsa Israel, bangsaku, dari negeri Mesir. Ya, benar sekali jawabanmu itu. Puji Tuhan. Musa jawab gitu adik-adik. Tuhan berbicara, aku akan membawa mereka ke negeri yang sangat baik dan sangat luas, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Musa menjawab gimana? Mau. Gitu adik-adik. Tetapi Tuhan berfirman lagi. Musa. Nah, di sini ada ponakan kakak namanya Moses. Mana Moses? Hai Moses. Musa, aku akan mengutus kamu menjadi alatku, dan kamu yang akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Oh, saya Tuhan. Apa? Apa? Tuhan, aku nggak bisa bicara dengan lancar. Gimana aku bisa memimpin bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya, Tuhan? Musa, Tuhan, gitu adik-adik ya. Wah, akhirnya kamu harus kembali ke Pak Fir'aun, Pak Raja. Apa Tuhan? What? Ya, nopo? Aku ini dikejar-kejar sama Pak Fir'aun, Raja Fir'aun, karena aku telah membunuh salah satu pegawainya, mandornya yang memukul-mukul rakyatku. Sekarang aku harus menghadap Pak Fir'aun lagi. Takut. Musa, ya Tuhan, jangan kamu takut. Aku akan menyertai engkau. Dan tandanya nanti setelah kamu memimpin Israel keluar dari Mesir, engkau akan beribadah kembali di Gunung Allah, di Gunung Horeb bersama umatku. Nah, sekarang kita baca. Siapa yang mau baca ini? Yang cewek dong. Tadi cowok-cowok udah ya. Kak, ya Kak. Kak. Yang cewek dulu. Angel. Nanti cowok lagi ya. Keluaran 4 ayat yang keempat. Angel, tolong. Keluaran 4 ayat yang keempat. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan kata Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Terima kasih, Angel. Coba, ini Musa bertanya, Tuhan, gimana nanti kalau misalkan bangsa Israel nggak percaya sama aku? Aku ini kan orang biasa, Tuhan. Nah, Tuhan memberikan tanda ajaib. Ya, jadi Musa ini gambaran hamba Tuhan, adik-adik. Seperti kami, kakak-kakak TF Junior, ya, yang saat ini melayani adik-adik semuanya. Ya, ada banyak akun ya, nih yang kelihatan kakak lihat. Ada akunnya Bu Eko, Kak Eko, Kak Feris, kemudian yang di gereja tadi sudah kakak sebutkan. Siapa lagi ya tadi yang belum kakak sebutkan ya? Ini ada Kak Iva. Ada yang nggak tampil ya, ini layarnya maksimal soalnya. Ya, dan semua kakak-kakak, kami dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membawa
adik-adik semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, kemudian apa adik-adik? Tuhan memberikan cara kepada Musa. Ini loh Musa, kalau orang Israel tidak percaya, aku berikan mujizat. Ayo coba lihat ke layar. Ini apa adik-adik? Idol. Ya. Idol. Ini mirip, ya tandanya mirip spidol. Coba lihat ke layar adik-adik. Nah, jadi Tuhan bilang, kamu bawa tongkat, lemparkan tongkatmu. Oh, apa yang terjadi adik-adik? Ketika Musa menjadi ular. Bus. Wah, ada ular. Wah, Musa kaget. Musanya bilang apa? OMG. Wah, oh Tuhan, jadi ular itu Tuhan. Gimana ini sekarang? Aku nggak punya tongkat Tuhan. Hai Musa, peganglah ujung ekor ular itu. Kemudian dipegang ujungnya. Set. Dan kembali lagi menjadi tongkat. Tongkat gembala, pinter. Lanjut ya. Setelah itu Musa masih bertanya-tanya. Tuhan, ya iya sih, ini mujizat. Tapi nanti kalau orang Israel belum percaya gimana? Tuhan bilang, Cak Mus. Ya, kan Musa panggilnya. Cak Mus. Kamu ini dipercaya Tuhan kok gak mau nurut. Oke, aku kasih tanda kamu. Once more. Keren ya. Once more. Satu lagi. Apa Tuhan? Ya, tadi kakak janji cowok lagi. Yefta. Tolong bacakan Yefta. Keluaran 4 ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masuklah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah dia tariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Iya, terima kasih untuk Yefta. Sebentar. Jadi, tanda lain yang diberikan Tuhan kepada Musa adalah tara, ketika Musa memasukkan tangannya ke baju, adik-adik, atau ke jubah ya, lebih tepatnya jubah, ketika dikeluarkan, tanganku Tuhan, kok jadi putih kayak orang kusta. Ya, wah, Musa ketakutan, waduh, gimana Tuhan, kok tanganku jadi seperti ini? Nah, akhirnya Tuhan bilang apa? Musa, masukkan lagi tanganmu ke jubah. Coba hitung sama-sama ya. 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Dikeluarkan. Oh, puji Tuhan. Tanganku sudah kembali normal lagi. Nah, Musa, itulah aku bisa membuat apa saja. Ya, karena aku yang menciptakan kamu, menciptakan semuanya. Ya, jadi kamu tidak perlu takut. Ya. Nah, adik-adik, setelah itu, ada yang tahu nggak? Ini kan juga cerita di pelajaran agama ya, di sekolah. Musa ngomong apa lagi ke Tuhan? Setelah tanda tangan yang kusta ini. Musa itu diceritakan tidak pandai bicara. Ada kemungkinan dia gagap. Tahu gagap nggak adik-adik? Enggak, Kak. Siapa tadi? Gagap itu misalkan ngomong saya gitu ya. Musa tuh saya gitu ya. Misalkan kamu, kalau kamu gimana? Kalau orang gagap gimana kamu? Ada yang bisa mencoba? Kamu. Kamu. Iya, betul. Lah kalau itu ngadep ke Raja Fir'aun gimana? Katanya Raja Fir'aun, ngomong apa
apa iki? Cak Mus iki ya. Nah, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku ini gagap, Tuhan. Musa, aku yang menciptakan kamu, yang menciptakan lidahmu. Aku bisa membuat orang berbicara. Aku bisa membuat orang menjadi bisu. Aku bisa membuat orang melek matanya. Dan aku bisa membuat orang buta. Kamu tidak perlu takut, karena aku yang menyertai engkau. Nah, akhir firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Kita tidak perlu takut ya. Kakak mau kasih contoh beberapa. Ini kan sudah mulai. Tatap muka di sekolah. Kelihatan nggak? Ya. Ya. Kakak pinter ya Kelvin ya, nirukan orang gagap. Lihat. Tatap muka, nggak perlu takut dia ke sekolah, pakai masker, cuci tangan, apalagi bawa hand sanitizer, ya jaga jarak. Kan di sekolah pasti, ya apa cuci tangan ya, kan bangkunya dibenggang-benggangkan ya. Nah, kemudian apalagi nih kakak tulis, tidak perlu takut dan tetap waspada, ya. Nah. Mungkin juga nanti kalau sudah ada tatap muka, mungkin ada teman yang usil. Ya. Misalkan apa? Woi, minta uangnya yo. Aku nggak bawa uang sangu nih. Yo, aku minta ya uangnya. Nah, kalau misalkan ada yang sifatnya apa? Istilahnya bullying gitu ya, teman-teman. Teman-teman bicara aja ke Bu Guru atau Pak Guru. Pak Guru, Bu Guru, itu loh temanku tuh loh, mentak-mentak, ngancam-ngancam, minta uang. Nah, bilang, ya nggak usah takut. Nah, terus apalagi ya, teman-teman, cari contoh sendiri. Kemudian, yang lagi PTS, atau PAS, atau apalah, kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah, mid test ya, atau midterm test. Kerjakan dengan berani, nggak usah takut. Dalam artian, belajar sungguh-sungguh, ya dibaca seret gini. Lu nggak kelihatan ya kakak pakai green screen. Dibaca, ya dilatih, diinget-inget, selebihnya kerjakan. Nah, apalagi kakak salut ya buat adik-adik. Boleh tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Salutnya apa? Adik-adik hebat kalau ada tugas-tugas yang di video berani ya. Wow, iya, jadi seperti ini ya. Oke. Kakak lihat juga ada yang pakai ring light ya. Waduh, udah kayak artis. Besok-besok punya akun YouTube sendiri ya, Koneta. Ayo teman-teman, subscribe ya akun saya, Konesa dan Koneta Edra Mirabel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gitu ya. Kalau cowok gimana? Misalkan, Brian. Ayo teman-teman, jangan lupa ya, subscribe akun YouTube saya. Aditya, Brilian. Siapa? Kok gitu? Ya, oke, next. Ini juga, adik-adik, kalau lampu mati, nggak usah teriak. Teriak. Lampu mati. Lampu mati, mama, papa, takut. Nggak usah. Ya, lampu mati biarin aja. Iya, cari senter, cari HP, nyalain. Ya, tenang, nggak usah. Gitu akhirnya. Satu lagi terakhir, terus kita akan tutup. Ini apa ini? Tara! Buat adik-adik, buat adik-adik yang, ya buang air ya. Yang kelas-kelas bayi-bayi ya, kelas balita. Kalau mau pipis, berani pipis sendiri, ya.
Nggak usah minta selalu dianterin. Atau mau pup, Ma anterin, Pak anterin, Om anterin. Terus dipegang tangannya. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku takut. Terus disuruh menikmati harumnya. Aroma. Ya, yang keluar, yang berwarna-warni itu. Ya. Terus mama papanya udah nggak kuat. Adik, papa keluar dulu ya. Jangan papa. Oh, nyanyi sama-sama sama aku. Nyanyi apa? Ku ingin tetap di sini menikmati aroma. Pingsan kedobrak gitu ya. Oke, jadi jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan lihat videonya dan kita akan tutup dalam doa. Silakan kakak minta tolong kakak admin untuk kita menonton video sore hari ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan memanggil Musa sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2, 3, dan 4. Kemudian, Pangeran Musa hidup di istana Mesir. Dia tumbuh menjadi dewasa. Dan orang Israel tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Orang Mesir menyuruh orang Israel kerja paksa. Tapi ada seorang Mesir memukulnya. Pangeran Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Raja Fir'aun menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Tetapi Musa melarikan diri ke Midian. Musa menjadi gembala kambing domba. Di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri tapi tidak terbakar. Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Firman Tuhan, "Aku adalah Aku." Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Mujizat kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Mujizat ketiga, air menjadi darah di tanah yang kering. Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir melakukan perintah Tuhan. Oke, teman-teman, kita mau berdoa ya. Setelah itu, nanti kakak akan serahkan lagi. Kita berdoa untuk firman Tuhan, yuk. Semuanya, tangannya disatukan jari-jarinya. Tara, 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 tara. Tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Buat sore hari ini, kami mau belajar menjadi anak yang berani, tidak takut, karena Tuhan menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan beserta kami. Di rumah, di sekolah, ke depan besok di gereja, di sekitar kami ya tahu Tuhan, kami yakin Engkau menyertai kami dan kami tidak takut. Dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami dan memberikan keberanian kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih untuk perhatiannya. Kakak serahkan ke Kakak SL, Kak Santi. Monggo. Makasih Kak Heski buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu ya, supaya semangat lagi. Ya kan, oke. Sebelum nanti kita masuk memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan. Lu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, sebab Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Baik adik-adik semua, kita akan menutup ibadah TF Junior sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang sudah kami terima pada sore hari ini. Kami sudah melaksanakan ibadah TF Junior. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh belajar mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menuntun setiap langkah kami di hari-hari ke depan, sehingga kami boleh beribadah kembali di minggu depan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur Bapak, terima kasih. Terima kasih.
kita lanjut ke kakak yang mengumumkan ayat hafalan. Silakan. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Ya, tetap tinggal ya. Nah, kita akan melihat ya, sebelum menghafalkan ayat hafalan yang minggu ini, kita akan melihat video-video yang sudah adik kirimkan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih adik-adik sudah mengirimkan video ayat firman Tuhan. Pinter-pinter semua, belajar untuk melakukan firman Tuhan ya. Oke. Ya. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini buat minggu depan. Selesai. Kakak akan baca Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ya, sudah kelihatan tampilannya adik-adik? Sudah. Oke, sekarang kita akan menghafalkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Kita katakan amin. Ya. Oke, sekian pertemuan kita, ibadah kita online sore hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.